Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Betapa hati kita berlimpah syukur dan sukacita karena kemurahan Allah kembali mempersatukan kita di ruang Gembala Menyapa Radio Petra 105,7 FM dengan saya Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, edisi saat ini Selasa 14 April 2026, kita belajar sebuah tema besar, kisah para saksi Paskah. Dan saat ini kita melanjutkan pembelajaran melalui kesaksian salah seorang murid Kristus yang menuju di Emmaus, yaitu Kleopas. Ia berseru, "Bukankah hati kita berkobar-kobar?" Firman Tuhan diambil dari Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 35. Karena itu sahabat Petra, mari bersama kita siapkan hati untuk memasuki hadirat Allah. Dan karena itu sejenak, mari kita mengambil waktu teduh. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, marilah persekutuan kita saat ini bersama kita awali di dalam pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara ciptaannya dengan kasih setia, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, sebelum bersama kita menerima kebenaran sabda Allah, sebuah pujian menghantarkan kita. Kristus bangkit, soraklah. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tiba saatnya kita akan menerima firman Allah. Dan karena itu mari bersama kita meneduhkan diri, merendahkan di hadirat-Nya bersama kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terimalah hormat, puji, sembah, dan syukur kami kepadamu, karena sungguh kami merasakan perlindungan dan pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Engkau melimpahi kami dengan kasih setia dan kemurahan, hingga kami pun boleh bersekutu saat ini dengan penuh sukacita dan keselamatan. Dan kini Bapa, kembali kami melanjutkan pembelajaran kami, belajar dari setiap saksi-saksi Paskah. Saat ini kami ingin belajar dari Kleopas, di mana hatinya berkobar-kobar dengan perjumpaan Kristus yang bangkit. Kami mohon belas kasihan-Mu, kiranya Roh Kudus-Mu membuka hati, menerangi pikiran kami, dan memampukan kami untuk dapat sungguh mendengar, mengerti, dan kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman. Engkau pun juga mengurapi hamba-Mu yang hina dan penuh cacat celah ini, supaya oleh rahmat dan belas kasihan-Mu, Tuhan mampukan menyampaikan kebenaran sabda-Mu. Dan kini Bapa, bersabdalah, kami anak-anak-Mu siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, tema hari ini Kleopas. Bukankah hati kita berkobar-kobar? Dan bersama kita akan mendengar pembacaan sabda Tuhan, Injil Lukas pasal 24 ayat 28 sampai 35. Demikian sabda Tuhan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju.
Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya. Katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita bergobar-gobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikian sabda Tuhan, Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar, menghayati, dan yang melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Sahabat Mitra yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengawali renungan ini dengan sebuah kisah, yaitu sepasang kakak beradik. Kisah seorang dari keluarga kaya raya yang memiliki 2 orang putra. Pertama bernama Homer Collier, kedua adiknya bernama Langley Collier. Mereka hidup sebagai pengacara, tetapi keduanya tidak menikah dan tinggal bersama di rumah yang begitu besar. Hidupnya tidak berkekurangan, tetapi juga dipenuhi begitu banyak kesibukan, sehingga tidak terlalu banyak bersosialisasi dengan tetangga kanan dan kirinya. Hingga pada suatu hari, tetangga mulai curiga. Mereka sudah tidak lagi menjumpai kedua kakak beradik ini, Homer Collier dan Langley Collier. Mereka pun merasa rumah terkunci. Maka para tetangga melaporkan ke polisi sampai kemudian mendatangi rumah itu. Dan ternyata seketika pintu dibuka, rumah begitu dipenuhi banyak tumpukan barang. Dan setelah dibuka, disisihkan sedikit demi sedikit, ternyata kedua kakak beradik ini ditemukan telah mati tertimbun barang-barangnya sendiri. Di tengah tumpukan barang yang beratnya mencapai 103 ton, hingga tumpukan itu pun menyentuh langit-langit ruangan. Sekalipun sudah ditemukan, polisi masih membutuhkan 15 hari untuk benar-benar membereskan tumpukan yang begitu banyaknya. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, saya mengajak dari kisah ini bahwa terkadang hidup kita menjadi berat, bahkan kemudian kita mengalami kematian karena tertimbun oleh segala ingatan-ingatan dan hal-hal yang memenuhi hati pikiran kita. Karena kita hidup, kita punya pengalaman, dan setiap pengalaman akan kita simpan dalam ingatan. Maka mari kita bertanya pada diri kita, apa yang selama ini kita simpan dalam hidup kita? Apakah tumpukan ingatan, pengalaman-pengalaman buruk yang membuat penuh, sesak, bahkan akan menimbun harapan-harapan kita? Karena kadang inilah yang terjadi.
Hidup dipenuhi kesedihan, hidup dipenuhi kepahitan, bukan karena penderitaan yang dialami, tetapi karena begitu banyak pengalaman buruk yang disimpan. Ingatan-ingatan luka batin yang memenuhi hati dan pikiran kita. Charlie Chaplin, seorang komedian, bahkan menyindir, ketika engkau tidak dapat tertawa dengan candaan yang diulang. Sebab kita boleh tertawa dengan sebuah candaan, tetapi ketika diulang, kita merasa sudah tidak lucu lagi. Maka Charlie Chaplin melanjutkan, lalu mengapa kamu terus menangis dengan kekhawatiran yang sama? Kalau hal yang lucu saja tidak bisa diulang, kenapa untuk hal-hal yang sedih kita terus menangis dengan kekhawatiran yang terus-menerus diulang? Disinilah Charlie Chaplin menegur kita, nikmatilah setiap peristiwa karena waktu sekejap seperti kedipan mata. Sahabat Mitra yang dikasih Tuhan, demikian juga kita jumpai pengalaman hati yang dipenuhi dengan ingatan, luka dan kepahitan, yaitu para murid, 2 orang yang berjalan menuju ke Emmaus. Mereka begitu sedih, peristiwanya terlalu cepat. Yesus ditangkap, dihianati, diadili, hingga kemudian disesah, mati disalibkan, dan dikuburkan dengan begitu tergesa-gesa. Mereka masih begitu terguncang atau syok. Tetapi sebelum bisa menerima dan berdamai dengan keadaan, lebih terguncang kembali ketika mereka mendengar bahwa kubur telah kosong dan mayat Yesus tidak ada lagi. Mereka bingung, mereka terbeban, hidup mereka dipenuhi dengan ingatan-ingatan dan luka-luka batin mereka. Itulah mengapa kita tahu, terungkap di dalam perikop ini mereka berkata, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Pertanyaan ini diarahkan pada Yesus yang berjalan bersama dengan mereka, seakan-akan nada marah, seakan-akan menyalahkan, seakan-akan Tuhan Yesus tidak tahu apapun. Ini adalah ungkapan kepahitan. Tuhan Yesus mau mendengar. Tuhan Yesus tidak marah dan tergesa-gesa untuk menjawab. Bahkan Tuhan Yesus membalik dengan pertanyaan, apakah yang sudah terjadi? Di dalam hati yang dipenuhi kepahitan, ingatan-ingatan dan luka-luka batin, Tuhan Yesus memilih supaya mereka bercerita, bukan sekedar dinasihati dan dijawab. Tuhan Yesus memilih untuk mendengar, justru supaya tumpukan itu boleh sungguh-sungguh diceritakan kembali, diingat kembali, dan dikeluarkan dari batin yang terdalam. Tetapi Tuhan Yesus pun kemudian menegur, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Disinilah ternyata ketika hidup kita sudah dipenuhi beban, persoalannya bukan masalah kita, tetapi kita sudah kalah dan lelah terlebih dulu. Kita menjadi begitu lambat, kita menjadi keras hati, karena kita sudah tidak berdaya dengan apa yang begitu banyak memenuhi hati dan pikiran kita. Tetapi di sana, lalu Tuhan Yesus memilih untuk tinggal bersama dengan mereka, memecah-mecah roti sampai kedua murid teringat ternyata Kristus sudah bangkit, bahkan berjalan bersama dengan mereka. Sahabat Petra yang dikasih Tuhan, mari kita sungguh belajar. Tuhan Yesus mengajak bahwa kuasa kebangkitan membuat kita melihat bukan lagi dengan mata, tetapi dengan hati, seperti yang pernah diungkapkan kepada Thomas, berbahagialah mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Ini bukan ketaatan buta, tetapi ketika percaya itu lebih daripada sekedar melihat. Percaya membutuhkan relasi, percaya membutuhkan kedekatan, percaya membangun intimitas. Bahwa Kristus tidak hanya dipahami dengan mata dan bukti-bukti, tetapi dengan hati yang mengasihi, hati yang percaya akan setiap firman dan kebenarannya.
di sana kita jauh bisa melihat lebih jelas daripada apa yang tampak di depan mata. Kristus sudah bangkit. Jelas. Apakah itu sungguh membuat segala beban kita terlepaskan? Karena semua fakta ini hanya dapat kita alami kuasanya kalau kita sungguh percaya. Kalau kita berelasi dengan Kristus setiap hari, sungguh kebangkitannya meneguhkan kita. Itulah mengapa kemudian mereka pun terbuka. Dikatakan lalu Tuhan membuka pikiran mereka dengan firman Allah, bahwa semuanya sudah tertulis dalam kitab suci. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, terkadang orang memandang firman Tuhan lebih kalah dibandingkan dengan koran ataupun berita. Berita up to date, selalu berubah, selalu baru dan selalu hangat. Sedangkan Alkitab seakan-akan hanya tulisan ribuan tahun tanpa perubahan dan tampaknya membosankan. Tetapi ingat, firman Tuhan penuh dengan kuasa. Karena firman bukan sebuah koran yang menyajikan berita. Firman justru sebuah peta yang memberi petunjuk pedoman di mana kita boleh berjalan menuju kekekalan karena dituntun oleh janji-janji Allah. Karena itu hanya firman Tuhan yang dapat membuka pikiran. Dan itulah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada kedua orang murid di Emmaus. Yesus menunjukkan apa yang tampaknya fakta di depan mata, penderitaannya, kematiannya, hingga kebangkitannya, semua sudah tertulis tentang Yesus di dalam seluruh kitab suci. Dan karena itu percayalah. Disinilah kita melihat pengenalan akan Allah yang hidup. Karena percaya, karena berpegang pada janji Tuhan, benar ada pengalaman buruk, tetapi pengalaman buruk tidak selalu harus mendatangkan kepahitan, kebebalan, dan ketidakberdayaan. Justru ketika mereka mau bercerita, Kristus mendengar, Kristus menjelaskan, Kristus menunjukkan kitab suci, bahkan Kristus tinggal untuk memecah-mecahkan roti. Mereka berjumpa dan sungguh mengenali Allah yang hidup. Itulah jika sebelumnya mereka berjalan dengan hati yang dipenuhi dengan duka cita, perasaan tidak berdaya, seketika itu pula, bukankah hati kita berkobar-kobar? Mereka melihat Kristus yang hidup, yang pada saat itu mereka sudah tiba di penginapan untuk beristirahat dan bermalam, tetapi langsung pulang kembali kepada Yerusalem. Kristus yang hidup bukan sebuah berita, tetapi kuasa yang sungguh mengubah kehidupan kita. Penuh semangat karena percaya, penuh harapan karena Yesus sungguh-sungguh sudah bangkit. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, George Santayana pernah mengatakan, kepada orang yang tidak pernah mengingat, justru dia akan menerima kutukan untuk jatuh pada kesalahan-kesalahan yang sama. Mengingat itu penting, mengingat itu justru membuat kita semakin berkembang karena belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Setiap orang mengingat, kata Fei Main, seorang berasal dari Cina, dengan mengingat masa lalu kita mendapat kekuatan untuk hari ini. Karena itu yang lebih penting belajar dari pengalaman Homer Collier dan Colin Collier. Mari kita bertanya, apa yang selama ini dalam ingatan-ingatan kita? Kalau ingatan kita pada firman dan kuasanya, kalau ingatan kita pada pengalaman yang Yesus sudah sungguh-sungguh bangkit, percayalah, ingatan kita akan Allah, firman, dan Kristus yang bangkit menyalakan hati yang terus berkobar-kobar, memberikan kekuatan, semangat, dan vitalitas. Apa yang tampaknya malam tidak lagi menakutkan, bahkan justru mereka kembali ke Yerusalem dan menyatakan kesaksian. Kristus sudah bangkit bukan hanya sebuah berita yang kita dengar,
bukan sebuah perayaan gerejawi yang kita rayakan tiap tahunan. Kristus sudah bangkit, memberikan kuasa bahwa sekarang hidup kita adalah sebagai saksinya, bahwa kebangkitannya membuat hati kita berkobar untuk melayani, untuk mengampuni, untuk memulihkan, sebagaimana Kristus yang bangkit telah memulihkan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kiranya firman Tuhan menjadi rema. Mari kita renungkan dan hayati. Sebuah pujian menghantarkan kita terlalu besar. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kini mari bersama kita menyatukan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaturkan segenap rasa syukur dan permohonan syafaat kita. Mari kita berdoa. Segala hormat, sembah, puji, dan syukur kami naikkan kepada Allah Bapa Pencipta langit dan bumi, dan di dalam Putramu yang tunggal, firman Allah yang hidup, Juru Selamat dan Penebus kami yang setia, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus, sumber penghiburan dan pertolongan kami. Kami bersuka cita atas sabdamu, karena kenangan kami akan Kristus dan kebenaran janji-janji firman Tuhan membuat hidup kami tidak dipenuhi oleh beban dan kepahitan, justru hati yang menyala-nyala karena Engkau nyata, bangkit, dan beserta kami. Kami telah diperbarui oleh Roh-Mu, bahkan kami telah hidup menjadi saksi-Mu. Karena itu Bapa, biarlah setiap hari hati kami terus berkobar-kobar, karena perjalanan kehidupan kami menuju pengharapan, yaitu kesempurnaan keselamatan. Dan bersama dengan doa ini, kami memanjatkan permohonan syafaat kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara, memohonkan perlindungan dan pemeliharaan Tuhan, jauhkan dari bencana dan perpecahan, urapi para pemimpin bangsa kami. Biarlah kami boleh merasakan hadirat Tuhan, kerajaan Allah, di mana bangsa kami dipenuhi keadilan, kebenaran, kedamaian, dan kesejahteraan. Berkati gereja-gereja Tuhan di seluruh bumi, di dalam kesatuan tubuh Kristus. Peliharalah umat-Mu untuk terus bertumbuh, berbuah dalam kebenaran sabda-Mu, hingga setiap umat-Mu pun boleh mencapai kesempurnaan keselamatan. Berkati segenap karya pelayanan jemaat-jemaat Tuhan, supaya menjadi kesaksian dan lebih banyak orang mendengar panggilan Tuhan, percaya, dan boleh mendapat tempat dalam perjanjian karya keselamatan-Mu. Berkati Radio Petra Ladang Tuhan, di mana kami memuji, menyembah, bertumbuh dalam firman Allah. Maka Tuhan berkati ladang Tuhan ini. Tuhan pun memelihara setiap pribadi yang terlibat di dalamnya. Kini Bapa, kami pun membawa serta segenap sahabat Petra dan jemaat Tuhan mereka yang lemah, sakit, dan menanti-nantikan belas kasih, lawatan dan jamahan Tuhan yang penuh kasih karunia dan kesembuhan. Kami berdoa bagi Ibu Emma Hastuti, Ibu Rudi, Ibu Sugiyati, Ibu Neviasih, Ibu Darwani, Ibu Syolan, anak Selin, Ibu Edi Sulistiani Supatmo, Bapak Gideon Joko Ismoyo, Pendeta Filipus Hartono, Bapak Slamet di Wates. Kami pun juga mendoakan jemaat-Mu di GKJ Wirobrajan, yaitu Ibu Yohana Suyati Yuwono, Ibu Tutik Parianti, Ibu Sami
Wijo, Bapak Widodo, Ibu Sunardi, Bapak Adi Prajoko, Ibu Ambar Kumalawati, Ibu Sujenap Suroyo, Ibu Iswidarso, Bapak Bambang Sugiarto, Ibu Mulyati, Ibu Poni Rahleyo, Ibu Katarina Samuel Wiono, Ibu Herati Widigdo, Ibu Lestari, Bapak Sumardi Tejo Nimpuno, Ibu Sri Suparni Slamet, Ibu Mujinah, Ibu Rara Suwito, Ibu Priskila Wardini, Bapak Sumadi Puspo Sarjono, Bapak Sugeng Susanto, Bapak dan Ibu Rinto Mulyono, Bapak Gustami, Ibu Sri Sunarsih Sugiyoto, Ibu Sri Sunarsih Haditejo, Bapak Darman, Ibu Sumarti, Ibu Siswantini Sihono, Bapak Anjar Gunawan, Ibu Hadi Sarjono, Ibu Eko Hadi Sutopo, Ibu Suradi, Ibu Mujirah Dalsuki, Bapak Darmanto, Bapak Brampi, Ibu Kristin Diah, Ibu Suwarsila Samiti Samsu, Ibu Sri Hartati Murdopo, Ibu Sulistiani Subono, Ibu Yohana Mujiem Tukiran. Dan kami pun juga membawa nama-nama umat-Mu, jemaat Tuhan dari berbagai gereja yang juga dalam kondisi lemah, sakit, dan menantikan belas kasih lawatan Tuhan, yaitu Bapak Trijoko, Ibu Nunung, Ibu Diah Purnomo, Ibu Endang Kriantini Isananto, Ibu Okti, Mbak Pravita Wulandari, Mbak Adelita, Mbak Elsa, Mbak Gama, Mas Bernard, Ibu Nuryati, Bapak Eka Haryono, Bu Lestari, Bu Diah Tri Listiawati, Ibu Yohana Eni, Anak Ica, dan juga Bapak Doni yang di dalam masa pemulihan karena mereka berdua mengalami kecelakaan lalu lintas. Bapak Sumarti KS, Bapak Paulus Bawole, Ibu Andrias Tuti, Bapak Muhammad Taufik Rukman, Ibu Rajiati Santoso, Ibu Legowo, Ibu Jasmi, Ibu Mursiem, Ibu Yuniati Tasrip, Ibu Sutarni, Ibu Pardiah Tikno, Ibu Nini Prayogo, Bapak Ibu Sunarman, Bapak Ibu Sariman, Ibu Sunarno, Ibu Debyo, Bapak Sismargono, Bapak Kadar Samsi, Ibu Baidi, Bapak Dr. Purwoko, Ibu Titi Udanarti, Ibu Yohana, Ibu Kristin, Ibu Rusmanto, Ibu Ani Irawan, Ibu Kusmanto, Ibu Markus Sumantri, Bu Krisna Tuti, Bu Wulan Ambar, Ibu Suyut, Ibu Sutarji, Ibu Kiswo Sugino, Ibu Suryono, Bapak Subiantoro, Bapak Mulyadi, Bapak Condro, Bapak Subarkah, Bapak Kriyono, Bapak Supriyanto, Ibu Tri Eko Mainengsih, Ibu Srini, Pendeta Retno, Bapak Praptomo, Bapak Daniel Sunarjo, Ibu Kris, Bapak Tugap Simanjuntak, Ibu Suraji, Ibu Ida Toto, dan segenap sahabat Petra mereka yang lemah dan sakit. Di hadirat-Mu kami berseru, berdoa, dan memohon belas kasih. Kiranya Tuhan melawat, Tuhan menjamah, karuniakan kekuatan sehingga mereka dapat menanggungnya. Karuniakan penghiburan sehingga dalam kelemahan mereka boleh berpegang teguh karena janji-janji Allah. Karuniakan kelepasan, pembebasan, pemulihan, dan kesembuhan. Kini kami pun juga mengingat bagi keluarga yang berduka karena telah Engkau panggil pribadi-pribadi terkasih, yaitu almarhum Ibu Indah Tutik Cahyo, almarhum Ibu Esther Sri Mulyaningsih, almarhum Ibu Samirah Sulistyo, almarhum Ibu Yatmi Hastuti Joko Widodo, almarhum Bapak Rahmat Herutomo. Keluarga mereka telah kehilangan pribadi-pribadi terkasih. Karena itu hiburkanlah dan kuatkanlah, sebab hanya di dalam Kristus kami berpengharapan. Di balik kematian ada kebangkitan dan hidup, sehingga kami pun boleh berjumpa kembali dalam kemuliaan surga-Mu. Hiburkanlah mereka yang berduka, tuntunlah supaya mereka tetap berbakti di dalam kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus.
Berkati keluarga Bapak Trisandi Arinugroho dan Saudara Noel, putra terkasih, yang karena situasi kebutuhan mereka belum dapat tinggal bersama, tetapi Engkau menjaga masing-masing, menuntun masing-masing di dalam rahmat dan belas kasihan-Mu. Kami kini juga mengingat bagi segenap sahabat Petra yang berusia lanjut, yaitu Bapak Yohanes Supriyati, Ibu Retno, Ibu Adiyasi Sumarjo Hadisiswoyo, Bapak Griswanto, Bapak Langkir Santoso, Bapak Gatot, Bapak Rumekso, Ibu Petrus, Ibu Miatun di Condong Catur, Ibu Ruth Rikana, Ibu Walbi Maduratno, Bapak Ganjar Widodo, Bapak Bambang dan Ibu Welas Asih, Ibu Yekti Hartoko, Bapak dan Ibu Alexander, Bapak Puspotomo, Ibu Anggraini Widya Pranawa, Ibu Ponirin di Gericak, Bapak Wiranto di Dayu, dan juga bagi Bapak serta Ibu Sukir Muji Widodo, beserta segenap oma opa, poro yang adi yuswo yang lain. Kiranya Tuhan melawat untuk melindungi, menjauhkan penyakit, godaan dan kecelakaan, melimpahi kekuatan kesehatan dan damai sejahtera. Berkati keluarga kami dan tuntunlah supaya kami saling mengampuni, melayani dan mengasihi, supaya kasih Kristus menjadi nyata di tengah kehidupan keluarga dan menuntun kami menjadi keluarga yang diteguhkan, diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kepada anak-anak kami yang belajar dan bekerja, kami memohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, supaya dalam ketekunan, kejujuran dan tanggung jawab mampu menyelesaikan studi, mampu mempersembahkan segenap karya jerih lelah yang terbaik, di mana menjadi saluran berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Anak-anak kami yang menantikan pasangan hidup, karuniakan penolong yang sepadan, pasangan yang seiman, supaya anak-anak kami boleh bersukacita membangun rumah tangga yang dipersatukan Tuhan, pernikahan kudus, kekal dan tidak terceraikan. Kepada suami istri, pasangan yang merindukan momongan, kiranya Tuhan berbelas kasih menganugerahkan keturunan, hikmat untuk mengasuh mendidik, supaya anak-anak kami terus bertumbuh, turun-temurun dalam kasih dan pengenalan kepadamu, turun-temurun berbakti kepadamu. Akhirnya kami juga membawa setiap pergumulan pribadi, kami memohon hikmat dan kekuatan, supaya kami dapat bertahan dengan penuh iman. Engkau berkuasa mengubah segala sesuatu indah pada waktunya. Engkau berkuasa untuk turut bekerja dan mendatangkan kebaikan. Maka sekalipun kami bergumul, kami semakin percaya dan mendekat kepada-Mu ya Tuhan. Dan dengan segala pergumulan ini, kami berpengharapan bahwa di dalam setiap pergumulan Engkau turut bekerja, dan di sanalah keselamatan kami disempurnakan. Terima kasih Bapa, begitu panjang permohonan kami dan jauh dari sempurna. Kami mohon ampun atas setiap permohonan yang tidak berkenan. Tetapi kami sungguh percaya Engkau telah mendengar, dan Engkau memberi yang terbaik melampaui apa yang kami pinta semata. Karena doa ini kami panjatkan bukan beralaskan kekuatan amalan dan kebaikan kami. Doa ini hanya kami panjatkan di dalam iman kami kepada kasih dan rahmat Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Juru Syafaat kami yang setia. Dengarkanlah doa kami dan jadilah kehendak-Mu. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, kita telah mencurahkan segenap isi hati kita di hadapan Tuhan. Dan kini Tuhan juga meminta kita mencurahkan segenap sisa hidup kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Nya, saksi-saksi Paskah. Karena itu menyongsong pengutusan dan berkat, sebuah pujian menghantar dan meneguhkan kita. Tinggal sertaku. Sahabat Petra yang dikasihi Tuhan, tanpa terasa kita telah berada di penghujung kebersamaan kita, melanjutkan ibadah sejati
di dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kini saatnya kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan, menjadi saksi-saksi Paskah yang memulihkan, yang mampu mengampuni, dan yang membawa segala sukacita, karena Kristus sudah sungguh-sungguh bangkit dan kita menjadi bagian dalam kerajaan-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, jadilah saksi Kristus, dan kini terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera, dalam nama Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Demikian sahabat Petra, kebersamaan kita di dalam Gembala Menyapa edisi Selasa 14 April tahun 2026. Dan bagi sahabat Petra yang kiranya berkenan untuk berbagi pergumulan ataupun menyampaikan pokok-pokok doa, dapat menghubungi saya pada nomor berikut: 0858 6827 4241. Saya ulangi, 0858 6827 4241. Dan dengan segala kerendahan hati, saya menyadari sepenuhnya, sekalipun kebersamaan kita terasa singkat, tetapi juga dipenuhi atur tutur ucapan saya yang tidak menjadi berkenan. Karena itu dengan segala kerendahan hati saya mohon maaf, dan kiranya segenap sahabat Petra berkenan untuk mengampuni. Akhirnya saya, Pendeta Yosef Kristianugroho dari GKJ Wirobrajan, mohon undur diri. Tuhan memberkati, melindungi, dan memelihara kita. Karena itu tetaplah senantiasa mengasihi orang lain di sepanjang sisa hidup kita. Amin.